Masa intens investigasi. Jagat dunia hiburan tanah air belakangan ini tengah dihebohkan dengan kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang menyeret nama beberapa orang termasuk diantaranya nama suami Sandra Dewi. Ia mengundang decak kagum baik melalui berbagai fashion mahal yang selalu digunakannya. Belakangan yang cukup disoroti adalah bagaimana Sandra Dewi kerap menghabiskan momen liburannya bersama sang suami dan juga dua buah hati mereka saat berkeliling Eropa, serta mampir ke tempat-tempat liburan mewah bak seorang sultan dari tanah Arab. Lantas, seperti apa momen liburan yang dilakukan Sandra Dewi dan sang suami sebelum akhirnya diringkus oleh pihak Kejaksaan Agung? Negara manakah yang sempat disambangi oleh Sandra Dewi dan suaminya tersebut? Benarkah uang yang digunakan mereka untuk liburan adalah uang hasil dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang diduga dilakukannya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 lalu? Dan benarkah pula Sandra Dewi pun bisa ikut ditahan karena diduga ikut menikmati uang hasil korupsi suaminya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dipersunting oleh pujian hatinya yang juga merupakan pengusaha sukses bernama Harvey Moise. Aktris cantik Sandra Dewi tentu tidak menyangka jika kehidupan yang akan dijalaninya akan bergerak maju dan memiliki pundi-pundi berlimpah, meski bisa dibilang baru berjalan di awal-awal pernikahan mereka. Ya, yang cukup mengejutkan di awal kisah percintaannya adalah Sandra Dewi dan Harvey menggelar pesta pernikahan mereka di Disneyland Tokyo pada 14 November 2016 silam. Kehidupan mewah bak seorang ratu pun mulai dijalaninya, seperti yang terlihat melalui akun sosial medianya, di mana Sandra Dewi dan sang suami pun sempat bertandang ke kota Paris pada September 2023 lalu untuk merayakan hari pernikahan mereka yang sudah memasuki tahun ke-7. Mengunjungi berbagai tempat termasuk Disneyland Paris, seperti yang diunggah oleh Sandra Dewi dalam akun media sosialnya. Keduanya pun tampak begitu asyik saat berada di Disneyland Paris dan menikmati hidangan di sebuah restoran mewah. Tidak ketinggalan, keduanya pun juga mengunjungi beberapa negara lainnya seperti Jepang di awal Januari 2023 lalu, Beverly Hills, California, dan juga menonton pertandingan basket. Jalan. Morning. Sampai. Ready to Disneyland. Wow, Rati mau kemana Rati hari ini? Pakai baju Mickey Mouse. Mereka pakai Mickey. Wow, Mickey semua today. Kenapa nggak pakai Mickey? Pakai
pakai baju bling-bling, tiap hari pakai baju putih. Tapi ini beda-beda ya guys, tiap hari aku ganti baju, cuman ya different motif. Tapi tetap kaos putih dan jeans. Jeansnya juga beda-beda, tapi beda warnanya cuma dikit-dikit doang. Karena aku suka banget pakai kaos putih sama jeans. Wanita yang memulai karirnya di dunia entertainment tanah air sebagai model tersebut sejak dinikahi oleh sang suami tampak terlihat anggun dan juga menawan dari sebelumnya. Di mana dalam kesehariannya, Sandra Dewi pun kerap menggunakan barang-barang dari brand kenamaan dunia, seperti halnya sepatu, jam tangan, tas hingga baju, yang semuanya memiliki harga di atas rata-rata. Wajar saja sejak terungkap oleh Kejaksaan Agung bahwa sang suami diduga sudah melakukan aksinya sejak tahun 2015 silam. Harvey Moise pun, pemegang saham PT Refine Bangkatin, diduga telah menerima aliran dana yang disebut-sebut membuat kerugian negara dengan angka yang sangat fantastis. Dan seperti inilah pihak Kejaksaan Agung mengungkap secara detail tindak pidana diduga dilakukan Harvey Moise dalam kasus yang sudah menetapkan 16 tersangka termasuk dirinya tersebut. Yang khusus untuk HM yang kita tahan kemarin itu ya, beberapa modus operandinya adalah mereka mengumpulkan para penambang ilegal di lahannya milik PT Timah. Ya. Kemudian mereka berusaha juga menghubungi beberapa PT yang punya smelter ya, untuk yang tadi yang ilegal tadi untuk menyewa smelter dan menyewa kapal. Nah, dari kegiatan tersebut mereka mengumpulkan sejumlah uang ya, yang nantinya digunakan untuk CSR, ya kan? Tetapi setelah kita deteksi uang-uang tersebut digunakan saat itu, sehingga memang perkara yang terkait dengan HM ini ada benang merahnya dengan HM yang kita tahan 2 hari lalu ya, tersangka yang ke-15 ya. Jadi uang sebagian mereka yang memanfaatkan, sebagian diserahkan kepada HM. Dan untuk kepentingan CSR ternyata HM juga menggunakan untuk kepentingan usaha dalam hal ini manajemen dan untuk kepentingan pribadi. Dirilis oleh pihak Kejagung pada Rabu, 27 Maret 2024 kemarin. Seperti diketahui, ayah 2 orang anak tersebut saat ini tengah ditahan untuk 20 hari ke depan. Terhitung mulai tanggal 27 Maret sampai dengan 15 April 2024 nanti. Pihak Kejagung juga menuturkan saat ini kondisi suami Sandra Dewi pun masih dalam penahanan intensif yang rencananya akan dilakukan dalam seminggu ke depan sebelum akhirnya bisa dikunjungi oleh keluarga, orang terdekat termasuk dengan kuasa hukumnya. Dalam waktu satu minggu ini ya, itu akan dilakukan isolasi dulu ya, untuk adaptasi mereka terhadap di tempat mereka. Kemudian setelah dalam seminggu 2 minggu penyidik akan memberikan kebijakan untuk melakukan kunjungan baik kepada keluarga dan penasihat hukumnya. Berarti pihak keluarga belum ada kunjungan nih Pak ya untuk menemui? Ya untuk saat ini kan belum, karena kan baru kemarin. Setelah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan dan dilakukan upaya penegakan hukum termasuk penahanan, tim penyidik tentu melakukan upaya-upaya proses penyitaan aset tracing terhadap harta benda dari para tersangka. Dalam rangka apa? Dalam rangka aset LPPD. Aset tracing itu apa? Tadi pencarian terhadap harta benda, penyitaan, penggeledahan, ya, termasuk upaya-upaya penegakan hukum lainnya. Yang masih menjadi tanda tanya besar saat ini adalah
total kerugian negara yang diakibatkan oleh dugaan tindakan yang dilakukan suami Sandra Dewi tersebut. Diakui oleh pihak Kejagung kemarin, dampak kerugian negara seperti halnya kerusakan lingkungan, dampak terhadap perekonomian di sekitar masih harus dikaji lebih lanjut dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan atau BPKP dan dibantu oleh para ahli. Lantas, bagaimanakah pengakuan Kejagung pada hari ini? Benarkah dari 16 nama tersebut sudah diketahui masing-masing mendapatkan berapa bagian dari tindakan korupsi yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan juga melibatkan banyak pihak tersebut? Berapa nilai korupsi secara keseluruhan dari perkara ini? Ya. Menurut perhitungan penyidik sementara sekitar 271 triliun. Ya. Itu termasuk kerugian negara dan perekonomian negara. Jadi penyidik ini menghitung juga dampak terhadap korupsi, dampak terhadap kerusakan lingkungan, dampak terhadap perekonomian di sekitarnya akibat dari penambangan ilegal yang dimaksud oleh teman-teman kita. Sementara itu, melihat dari bagaimana kehidupan mewah serta liburan ala sultan dari tanah Arab yang dilakukan Sandra Dewi dengan sang suami, tentu saja mengulas sebuah tanda tanya besar. Apakah ibu dua orang anak ini bisa ikut terseret karena tindakan yang dilakukannya? Lantas, seperti apakah ungkapan para pakar terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Pemirsa Intens yang tercinta, jangan lupa kamu bisa menikmati Intens 5 kali sehari. Wow, melebihin makan nih, 5 kali sehari Intens akan tayang di YouTube kalian ya. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Teng 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 teng. Intens sukses. Kasus dugaan korupsi memang bukan sebuah hal baru lagi di tanah air. Berkaca dari banyak kasus yang terjadi, Minola Sebayang sebagai praktisi hukum melihat ada kemungkinan jika Sandra Dewi pun bisa menerima kucuran dana dan atau ikut merasakan uang dari hasil kejahatan yang dilakukan sang suami. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan saya bilangnya. Jadi bukan suatu kepastian atau keharusan, tapi nanti nengok dalam proses perjalanan perkara tersebut. Ini kan pasti akan ditelusuri nih. Ya, alur keuangan ini pasti akan ditelusuri, ya. Baik masuk dan keluarnya ini pasti akan ditelusuri. Jadi kalau memang misalnya diketemukan ada indikasi pelaku-pelaku ini yang sekarang sudah menjadi tersangka ini mencoba untuk mengaburkan, menempatkan, menghibahkan yang tujuannya adalah untuk mengaburkan asal-usul nilai kekayaan tersebut. Dan kemudian setelah tersangka dinyatakan bersalah, inkrah, dan kemudian dari alur itu orang-orang yang diminta untuk menempatkan, mengaburkan, ya, apakah itu istri atau siapapun diperiksa, dan memang akhirnya pihak penyidik memiliki keyakinan dan 2 alat bukti yang cukup, ya tidak menutup kemungkinan ini akan berlanjut ke TPPU-nya dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang terlibat dengan tindak kejahatan tersebut, siapapun itu orangnya, ya termasuk istri, ya pasti bisa dikenai pidana. Bisa saja, ya artinya bisa saja penyidik dalam upaya untuk mencari kemana aja aliran daripada dana itu, karena kan nggak sedikit ya 200 triliun itu. Jadi ketika dicari dan kemudian misalnya ada indikasi-indikasi bahwa sang istri juga mungkin mendapatkan aliran ya diberikan, dan akhirnya aliran itu ya ke istrinya, kan begitu ya. Kan nggak mungkin istri nggak juga dapat uang dari suami, kan begitu artinya ya. Nah, jadi ini yang mungkin nanti pasti akan dipanggil, pasti akan diperiksa.
Ini uang apa? Tahu ini hasilnya dari mana? Ini bagaimana? Apakah ini belanja rutin? Kan ini pasti akan diverifikasi. Penyidik pasti akan teliti dan cermat. Nah, kalau memang misalnya kemudian diketemukan 2 bukti permulaan yang cukup bahwa uang yang masuk ke rekening istrinya itu adalah patut diduga adalah uang yang memang coba untuk dikaburkan asal usulnya, ya, dihibahkan, ditempatkan atau apapun yang merupakan kejahatan pencucian uang, ya tidak menutup kemungkinan. Walaupun begitu, Sandra Dewi tidak mengetahui hal ini. Dan biasanya, seorang istri hanya menerima uang dari sang suami tanpa mengetahui uang itu berasal. Lantas, bagaimanakah pihak Kejagung melihatnya? Benarkah ada kemungkinan jika Sandra Dewi pun bisa ikut terlibat atau berpotensi memakai seragam tersangka, seperti halnya yang kini dikenakan oleh sang suami dan ditahan oleh Kejaksaan Agung? Kalau memang misalnya nggak ada indikasi itu, memang itu adalah uang bulanan rutin yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, ya suami menafkahi istri, ya istri kan mungkin kadang-kadang nggak tahu dari mana sumber uang yang diberikan oleh suaminya. Mungkin ini juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik ketika memutuskan apakah istri atau keluarga itu terkait apa tidak dengan kejahatan pokoknya tadi itu yang korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut. Keluarga, istri khususnya pasti tahu ya bahwa bisnis suaminya adalah mungkin bisnis yang terkait dengan masalah komoditas timah gitu ya, misalnya ya, pertambangan misalnya ya. Tapi kan belum tentu si suami bicara dengan jujur ya, bicara dengan jujur apa yang dibuat atau yang dilakukan oleh sang suami di dalam proyek atau pekerjaan tersebut ya, apakah ada hal-hal yang ilegal atau tidak. Paling secara umum dikatakan, oh ini saya lagi kerjasama dengan ini, kan begitu ya, kerjasama dengan ini, mengerjakan ini ada hasilnya ya. Istrinya kan artinya bisa saja tidak tahu karena suaminya juga tidak menceritakan dan dia percaya. Meskipun dia tahu ada usaha itu, ada kegiatan tersebut, tapi dia mungkin tidak tahu bahwa itu usaha yang melawan hukum, yang ilegal, yang merugikan keuangan negara. Tapi kalau memang misalnya penyidik mampu membuktikan bahwa dia tahu, bahkan dia ikut membantu untuk menyimpankan atau mengaburkan, ini juga tidak menutup kemungkinan yang saya katakan tadi itu. Jadi makanya prosesnya ini tergantung bagaimana pihak penyidik Kejaksaan Agung ini mendalami aliran dana, mendalami semua hal yang sehingga akhirnya ini bisa sampai kepada akar-akarnya, siapa saja yang terlibat. Kalau sejauh itu penyidik tidak sampai jauh itu ya. Jadi yang jelas siapa yang bertanggung jawab, apa yang mereka lakukan, ya siapa yang memegang keuangan negara dan apa yang mereka lakukan. Itu dulu yang kita teliti dari teman-teman para tersangka yang telah kita tetapkan. Kalau misalnya nanti melebar ke depan kita kenakan tindak pidana pencucian uang, itu nanti penyidik yang menentukan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi.